101 Joy FM, The Spirit of Joy Unlimited. Shalom, selamat siang buat seluruh pendengar setia Joy FM di sore hari ini. Tepat pada pukul 16:12 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Joy Deborah menyapa ruang dengar Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini, Radio Joy FM boleh tetap mengudara yang dipancarluaskan di Jalan Kapiten Purban nomor 1 Simpang Simalingkar, tepatnya yang berada di lantai 3 Sekolah Betani Medan. Salam kasih, salam sehat buat Joy Lovers. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sukacita dan bersemangat ya menikmati weekendnya hari ini. Tetap prokes dan hati-hati di jalan. Puji Tuhan, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kedatangan tamu yang sangat cantik-cantik karena kita semua perempuan di sini ya. Jadi cantik semua. Ya Bapak Ibu. Nah, kalau ada yang bertanya-tanya nih, ini program apa tumben ya? Biasanya hari Sabtu itu kita full untuk ngedengerin lagu Kak, karena kan weekend ya, Sabtu dan Minggu. Dan puji Tuhan hari ini kita ada program bersama Sekolah Murni Victory School. Nanti akan kenalan ada siapa-siapa aja dan apa yang akan kita bahas pada topik kali ini pasti menyangkut di bidang pendidikan ya. Dan saat ini apa yang sedang marak-maraknya terjadi dan harus kita pelajari lebih lagi gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang terkasih, mari saksikan kita bersama-sama selama 1 jam ke depan. Program ini bisa disaksikan secara live di Facebook Joy Spirit. Bapak Ibu bisa kunjungi Facebook Joy Spirit karena kita nanti bisa dilihat di sana ya. Oke, langsung saja sebelum kita kenalan lebih lagi, siapa ini yang pimpin doa? Oke, silakan. Oke, sebelum kita memulai program kita, mari kita ya, mic-nya mau deketin ya supaya keluar suaranya. Oke. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, di mana hingga pada sore hari ini ya Bapa, dari henti kasih-Mu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami hingga sampai ke tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, bukan sebuah kebetulan Bapa kami boleh ada di tempat ini untuk mengadakan program ini, namun ada sebuah rencana yang ingin Engkau nyatakan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan melalui program kami pada sore hari ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun mereka, Engkau yang selalu memberkati mereka Bapa, agar boleh kami berbagi berkat kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk kelancaran acara kami pada sore hari ini Tuhan. Mari Engkau berkati ya Bapa dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah apa yang kami bicarakan di tempat ini Tuhan dapat menjadi berkat untuk semua orang di luar sana ya Bapa. Pimpin kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap pikiran kami Tuhan, agar sesuai dengan tuntunan dan hikmat yang daripada Engkau ya Bapa. Ini kami anak-Mu Tuhan, Engkau yang menuntun kami Bapa, agar senantiasa dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah, kami serahkan Bapa program acara kami ini ke dalam tahun pengasihan-Mu. Terima kasih Yesus, kami berdoa, amin. Amin, luar biasa. Terima kasih buat doanya. Ya kan, kita akan mulai program ini dalam kenalan terlebih dahulu ya, karena tak kenal maka tak sayang gitu. Sebenarnya pun nggak kenalan pun kita harus tetap menyayangi, mengasihi karena perintah Tuhan ya. Oke, siapa ini yang mau sebagai pembukaan untuk memperkenalkan dari mana, siapa namanya, mau ngapain kesini ya kan? Kan ada tujuannya begitu. Oke, silakan. Kakak atau adik-adik, siapa yang mau mulai untuk perkenalan terlebih dahulu? Oke, shalom bagi kita semuanya. Ya, jadi di sore hari ini kami dari Sekolah Murni Victory School yang ada di Jalan Bunga Herba 3. Ya, saya sebagai guru, teacher ya, kalau pimpinan di sekolah. Di sini nama saya Teacher Astrid. Ada juga rekan kerja saya, ada Teacher Messi, ada juga Teacher Lot, dan ketiga anak murid saya yang cantik-cantik ya, ada Kezia, ada Abi, dan ada Kezia. Oke, jadi di sore hari ini kami ingin membagikan atau ingin menceritakan nih mengenai topik kita sore ini, yaitu mengenai etika. Ya, etika dimana semakin lama ya, baik di dunia pendidikan ataupun dimanapun itu, etika semakin krisis. Banyak orang-orang yang mungkin semakin gak paham kalau ternyata etika sepenting itu gitu. Oke,
Oke, kali ini kita mau bahas etika. Ternyata dari tadi suara kakak nggak kedengaran. Boleh ulangi lagi, teacher Astrid ya. Ya, lebih semangat ya, teacher. Oke, silakan. Oke, shalom bagi kita semuanya. Shalom. Ya, di sini kami dari Murni Victory School yang beralamat di Jalan Bunga Herba 3. Dengan saya sendiri sebagai teacher ya atau guru, panggilannya di sekolah teacher. Nama saya teacher Astrid. Kami yang cantik-cantik ya. Ada Kesia, ada Kezia, dan juga ada Abigail. Di sore hari ini kita mau sharing atau ingin menceritakan bagaimana pentingnya etika di dunia pendidikan atau dimanapun itu, di sisi manapun itu etika sangat penting. Nah, jadi hari ini sore ini kita mau mengupas tuntas seberapa penting sih etika itu di dunia pendidikan, atau seberapa penting sih etika itu bagi murid dan bagi guru juga, seperti itu. Oke, kali ini pembahasan kita bersama Sekolah Murni Victory School adalah etika. Jadi sebenarnya nih teacher, etika itu seperti apa sih? Kalau pada umumnya kan, kalau kita ngobrol ini sama teman-teman atau orang-orang yang kita sering bergaul kan, kalau nggak sopan pasti gini, kok nggak sopan, nggak punya etika gitu ya. Ada orang awam yang mikir gini, etika itu kayak kau nggak punya otak gitu ya kan. Sorry itu saya gitu ya. Sebenarnya etika yang mau kita pahami, kita pelajari kali ini, apa sih etika tersebut? Etika itu sendiri kan berbicara tentang Boleh didekatkan mic-nya? Iya. Oke. etika itu sendiri kan mengapa dikatakan sangat penting? Karena etika itu sendiri berhubungan dengan tindakan atau perilaku seseorang yang berhubungan dengan sifat baik atau buruknya seseorang. Nah, bayangkan kalau misalnya etika tidak ada, bagaimana dia berkomunikasi dengan temannya, bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana berkomunikasi dengan guru. Bayangkan kalau misalnya tidak ada etika, pasti itu sama rata semua, ya kan? Teman jadi sama seperti guru. Misalnya ketika dia permisi, misalnya lagi berkumpul di ruang seperti ini, lagi ada rapat atau apa, dia ingin izin ke gurunya, saya izin ya, itu tidak sopan ya. Itu etika juga, membicarakan tentang etika juga tidak sopan. Saya izin ya, alangkah baiknya kalau dia memang mau izin, permisi teacher, bolehkah saya izin ke toilet. Nah, etika baiknya seperti itu. Terima kasih. Itu cara-cara hal yang sangat umum kita temukan ketika di sekolah ya. Pastinya kalau di Sekolah Murni Victory School ini, apakah ada mata pelajaran tersendiri kah tentang etika ini? Maksudnya kayak karakter building ya. Kalau di sekarang ya di dunia pendidikan gitu. Di sana mengajarkan etika yang teacher maksudkah, atau ketika pulang sekolah baru kita mempelajari hal tersebut? Maksudnya sistem dari sekolah ini untuk mengajarkan etika kepada anak-anak bagaimana? Oke, baik ya, saya akan menjawab. Untuk sekolah kita sendiri itu ada mata pelajaran karakter building atau biasa dinamakan sekolah itu CB. Oh ya. Nah, itu memang menjadi mata pelajaran wajib, dan dia itu lesnya itu 1 kali seminggu. Jadi setiap dari tingkat SD sampai SMP itu ada mata pelajaran khusus CB. Jadi itu nanti disitulah dibahas etika mengenai siswa dengan guru, dan tidak hanya di batas itu saja, tetapi juga mengenai etika kita bagaimana di rumah, mungkin di lingkungan gereja, di lingkungan tempat tinggal kita gitu. Nah, dan yang dibahas pun bukan langsung ke hal yang tinggi gitu, tapi dari dasar dulu gitu. Yang sederhana ya. Iya, hal sederhana dulu, karena terkadang bukannya sedang terkadang kita teori terlalu tinggi tapi pada actionnya 0 gitu. Tapi di sini kita benar-benar ajar anak itu etika itu dari 0 gitu, dari dasar. Jadi di situ ngomong teori langsung ke aplikasi. Jadi nanti waktu biasa kan misalnya lagi
etikanya itu tidak diasah hanya ketika pelajaran itu loh gitu, tapi di setiap momen di sekolah itu. Nah, jadi ketika didapati ada sebuah klise atau yang miss gitu dari seorang anak itu, langsung di situ dikatakan gimana yang sebenarnya gitu, apa yang harusnya dilakukan gitu. Jadi nggak tunggu mata pelajaran dulu, enggak, tapi langsung actionnya gitu. Jadi seimbang gitu antara si teori dengan si praktik itu sih kalau di sekolah kita. Jadi etika itu dijunjung tinggi gitu. Jadi anak-anak itu benar-benar harus, dan gak hanya berhenti di sekolah, di lingkungan rumahnya juga pasti diajarkan dan ditanyakan gitu. Jadi kayak evaluasi gitu, gimana sih kamu di rumah gitu. Nah, langsung nanti dikasih tahu apa yang benarnya. Itu dia kalau di sekolah kita sendiri. Berarti CB tadi seminggu sekali ya, Kak? Iya, seminggu sekali itu wajib ada. Oke, wajib ada. Kira-kira kalau seandainya ada anak-anak yang tidak sesuai nih dari teacher harapkan ketika udah memberikan materi tentang karakter building ini, kan harapannya kan mereka bisa mengaplikasikan. Oke, pada saat itu kelihatan nih, tapi ketika pada kesempatan kok nggak sesuai gitu, gimana sih cara teacher untuk menghadapi anak-anak yang kita bilang bukan beretika ya, tapi belum mengaplikasikan apa yang telah dipelajari gitu? Seperti kayak entah menegur kah, atau hal-hal atau apa sih namanya, kayak menghukum nggak boleh ya, maksudnya cara teacher untuk memperingatkan mereka kan punya cara, itu kan termasuk etika juga ya. Bagaimanakah pengalaman teacher sendiri? Nanti adik-adik gilirannya saya mau tanya ya, siap-siap setelah teacher ini. Oke, silakan teacher. Oke, baik, akan saya jawab ya. Oke, mengenai dari hal kecil aja dulu ya gitu. Misalnya dalam etika berbicara gitu. Ketika ada didapati, terkadang mungkin karena terlalu dekatnya gitu ke teachernya ya. Iya, jadi gitu kan. Ngomongnya juga jadi seperti kayak teman, yang seperti yang tadi udah dibukakan sedikit oleh teacher Lot gitu ya. Nah, kadang sebenarnya penekanan dia ngomong itu gitu. Kayak, "Mak, gimana ya saya ngomongnya?" Pokoknya adalah penekanan suara yang tidak cocok untuk ditanyakan seorang guru. Nah, misalnya kalau masih hal yang seperti itu, supaya pembelajaran juga sama teman yang lain gitu. Kalau itu salah, itu bukan benar gitu. Terkadang kan anak-anak ini dia nggak tahu dia salah kalau belum dikasih tahu sama teachernya gitu. Nah, jadi kita nggak boleh langsung marahin dia dong, kan dia awalnya nggak tahu itu salah gitu. Jadi kita ingatkan, ditegur gitu, terus ditanya, menurut kamu bener nggak kamu ngomong gitu sama teacher gitu? Menurut kamu pas nggak nada bicara kamu itu kepada seorang teacher seperti itu? Baru dia akan merenung sebentar, dia baru, oh iya teacher, saya salah, saya minta maaf gitu. Kemudian nanti tanyakan sama teman yang lainnya, menurut kalian bener nggak cara si A itu dengan nada yang seperti itu ngomong sama seorang teacher? Nanti bakal ada yang jawab, terus kita tanya, kenapa? Menurut kamu kenapa nggak benar gitu? Nah, kita tahu apa alasan dia bilang itu nggak benar. Bukan karena mungkin ada anak-anak ya, nanti dimarahin teacher, bukan, tapi karena ada dasarnya gitu. Karena ada dasar etikanya itu gitu, bahwa begini loh yang benarnya. Kita nggak boleh langsung bilang dia marah sama dia gitu, karena kan mungkin awalnya dia nggak tahu, entahnya di lingkungan rumahnya seperti itu tuh nggak salah gitu, entahnya karena lingkungan rumahnya ya dia itu menganggap itu hal biasa gitu. Tapi karena di sekolah ada kita yang mengingatkan, memberitahu dia mana yang benar, alangkah baiknya kita beritahu. Jadi enak gitu ngomongnya, jadi dia tuh nggak merasa tertuduh gitu, nggak merasa malu di tengah-tengah temannya. Jadi lebih ke cara belajar lah, ngajak mereka belajar, ini loh yang benarnya, bukan ini gitu. Itu dia. Apalagi kalau anak-anak ya, ini kalau di Murni Victory School ini TK dan SD saja? TK, SD, SMP. Oke, ada TK, SD, SMP ya. Kalau di TK itu kan kelihatan lebih sulit. Ada guru TK di sini? Kebetulan. Oh, kebetulan ada ya. Kan karena kalau lihat anak-anak itu kan ngajarinya untuk mengajari etika itu kan susah sekali ya. Memang butuh pendekatan yang sangat ekstra ya teacher-teachernya. Nah, ini menurut adik-adik, sebelum lanjut lagi ke teacher-teachernya, apa sih menurut kalian itu etika kalau beneran teachernya ini udah ngajari kalian? Pasti tahu dong. Silakan siapa yang mau jawab duluan. Ini kalau yang di samping Keiza ya? Oh, Keisha, sana Keisha. Oke, mirip namanya. Oke, silakan Keisha. Oh, saya duluan. Menurut yang saya tarik dari tadi, etika itu kayak
cara berperilaku kita kepada orang lain juga, kayak dari perkataan, perilaku, kayak misalnya, dan juga sopan santun kita kepada orang yang lebih tua kepada kita. Kalau ke sesama yang sebaya Oh, nggak boleh sopan santun kah? punya sopan santun juga. Tetap punya sopan santun ya. Nah kalau untuk si Keisha, mana tadi dia? Apa itu etika? Pakai mic-nya dekku, ya, biar keluar suara indahnya. Sayang kalau suara Etika indahnya nggak kayak dikeluarkan. Aturan cara Aturan. kita berperilaku ke seseorang. Oke. Mulai dari cara kita ngomong, cara kita mengajak dia bermain, kayak kita memperlakukan dia seperti apa gitu. Oke. Memperlakukan dia seperti apa ya? Seperti apa kira-kira? Seperti teman? Seperti orang yang kita kasihi ya pastinya, kasih di dalam Tuhan. Kalau ini tadi siapa? Abi ya? Abigail. Dipanggil Abi? Oke, silakan Abi, apa etika itu menurut kamu? Kalau menurut saya etika itu tentang tindakan, lebih ke tindakan, tapi tindakan yang baik atau yang buruk. Sekarang kan banyak anak-anak yang etikanya itu lebih ke etika yang buruk gitu kan, di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga. Etika ini udah mulai berkurang kan, jadi etika itu juga bisa dimasukkan ke nilai moral kita, nilai benar atau nilai tindakan kita yang salah gitu. Menurut kamu kenapa sih kita itu penting memiliki etika, belajar etika? Kira-kira kenapa? Etika itu bisa membuat seseorang pribadi itu bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Misal etika dalam sopan santun. Kalau seorang murid tidak punya sopan santun kepada seorang guru kan, itu juga udah melanggar hukumnya Tuhan. Dan kalau nggak ada etika juga udah hubungan baik juga pasti udah nggak terjalin lagi. Mungkin gurunya nggak suka sama sikap muridnya yang nggak ada etika, tapi kayak di sekolah Murni Victory School kan nggak bisa pakai kekerasan lah gitu ya. Jadi kan ada yang mungkin jadi akhirnya kalau ditegur guru ini negur muridnya jadi nggak suka. Itu kan udah bisa merusak hubungan baik karena apa? Karena etika buruk itu tadi. Oke, jadi etika itu berguna. Kenapa penting? Karena berguna ya untuk kita bersosial dengan orang, ya kan, terhadap kayak Keisha dengan teachernya, ya kan, dengan teman-teman yang lain. Kalau menurut Keisha, kenapa penting etika itu dipelajari dan juga diaplikasikan atau kita ada tindakannya begitu, Deko? Karena kan etika itu untuk kita saling bertoleransi ya. Untuk misalnya kita ke teacher, mungkin karena kita akrab ke teacher, kita kayak suka-suka ngomong gitu kan, nggak punya sopan santun gitu ya, nggak punya sopan santun lagi. Jadi kita udah kayak suka-suka asal ngomong aja. Mungkin kan kita kalau biasanya kalau kita kurang akrab sama teacher, kita untuk ngomong sama teacher canggung, atau ngomong sesuatu pun harus berpikir dulu gitu ya. Nah, karena kita kan punya etika, jadi kita untuk ngomong ke orang teacher mungkin harus punya sopan santun. Ada batasannya. Iya, harus lebih menghargai. Oke. Kalau menurut Keisha gimana? Atau menurut kamu manfaat kita untuk melakukan etika ini, ada tindakannya begitu, kira-kira apa aja? Menurut saya manfaat etika itu kayak bisa kita bilang membedakan yang baik sama yang buruk. Misalnya kayak teman kita ini kayak berbicara kasar gitu kan, terus kayak kita bilang kok kamu kasar sih gitu, itu kan termasuk sopan santun juga terhadap sesama. Jadi menurut saya manfaat etika itu juga penting supaya kita bisa bersosialisasi dengan sopan kepada sesama maupun yang lebih tua. Oke, ada lagi kira-kira cuman itu ya. Oke. Nah, teacher, kalau di sini kan berarti adik-adik ini mengatakan
gimana supaya sebagai peserta didik kepada gurunya kan lebih sopan walaupun sedekat apa. Nah, kalau di zaman dulu kita nggak asing bilang kayak gini, yang muda harus lebih menghormati yang tua, ya kan. Jadi kayak kita nih yang kalau yang masih muda itu nggak boleh melawan sama orang tua, tapi kalau orang tua tuh harus suka-suka sama yang lebih muda. Nah, kalau teachernya sendiri, contoh-contoh ya tindakan etika yang baik kepada anak-anak apa aja ini kira-kira yang sering dilakukan lah teachernya kepada anak-anak peserta didiknya. Contoh-contoh etika yang baik ya di sekolah pastinya. Baik, terima kasih. Nah, contoh-contoh etika itu sendiri ketika berada di sekolah ya, dan kita harap juga dibawa di kemanapun dia pergi. Misalnya hal yang dasar aja dulu ketika kita belajar di kelas, ketika kita mengajukan pertanyaan, bagaimana dia cara menjawab. Nah, di sekolah sendiri kita mengajarkan ketika teachernya belum mengizinkan dia berbicara, ditunggu dulu. Ya misalnya apa pengertian etika itu? Nah, semua banyak angkat tangan. Sebelum ditunjuk jangan serobot. Ya, ada nanti ditunjuk. Misalnya Kesya, coba kamu jelaskan. Nah, alangkah baiknya seperti itu. Baru dia menjawab. Jangan saya teacher, baru langsung ngomong nggak jelas gitu. Nah, kembali seperti tadi ya, diizinkan teachernya dulu, baru dia ngomong. Jangan diserobot karena nanti ada karena dalam pembelajaran itu pasti masing-masing siswa memiliki kesempatan. Jadi alangkah baiknya jangan menyela ketika guru sedang berbicara. Nah, selain itu juga etika ketika mau masuk ruangan dan ada teachernya di dalam, ketuk dulu, permisi teacher gitu. Nah, kalau dia main masuk aja, buka pintu langsung masuk kan tidak sopan lagi ya. Nah, itu dasar-dasarnya. Terus ketika dia bertemu dengan guru, bagaimana memberi salamnya, apakah asal lewat ya. Apalagi di zaman sekarang ini banyak kita jumpai anak-anak berjumpa dengan gurunya tidak peduli lagi, masa bodoh, asal lewat aja. Kalau kita dulu ya itu sangat tertanam, masih jauh teachernya, gurunya, kita sudah ketakutan, aduh gitu, karena segan tadi. Nah, kalau zaman sekarang sering kita jumpai itu asal lewat, nggak peduli mau gurunya, mau orang tuanya ya. Nah, di sekolah itu kita ajarkan bagaimana ketika dia berjumpa dengan guru beri salam juga, selamat pagi teacher gitu. Bahkan dengan penjaga sekolah juga ya, dengan staf-staf sekolah juga kita ajarkan, bukan hanya kepada guru tapi setiap orang yang di sekolah itu juga diajarkan bagaimana etika itu, cara menjaga etika itu terhadap orang lain. Oke. Kalau sama peserta didik dengan gurunya kan biasa tuh. Kira-kira kalau sama staf apakah diajari juga kayak misalnya tata usaha kah atau penjaga sekolah dan lain-lain? Contohnya apa-apa aja sih yang adik-adik ini bisa terapkan kepada tenaga pendidik ya kalau kayak staf gitu? Kira-kira apa aja contohnya yang bisa disampaikan gitu? Silakan Kesya. Kalau kayak mau bayar uang sekolah gitu ya kan, atau nah ini bu aku mau bayar, udah siap ya kan. Atau ketika mau bayar kan ada kartunya, nggak bawa kartu, bayarin aja dulu, nanti besok aku bawa kartu jatuh, seperti itu gimana? Di Purdi Victory kan kami ada satpam, ada ibu CS, sama ada yang untuk tempat pembayaran uang sekolah sama beli buku. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam kantor untuk beli buku atau bayar uang sekolah, jadi kami harus wajib mengetuk pintu dulu baru masuk. Nah, terus kalau misalnya pulang sekolah kan udah pulang sore tuh, jadi sekolahnya udah kosong, jadi tinggal ibu CS. Sekarang nanti bisa lewat, terus ibu CS-nya masih ada di sekolah, kami pasti panggil ibu CS, selamat sore bu, gitu. Kayak gitu ya. Itu hal-hal yang sangat sederhana, tapi sebenarnya itu sangat amat baik ya. Karena zaman sekarang kita nggak bisa pungkiri, bahkan tetangga kita jarang untuk sapa, ya kan? Sapa gue gitulah zaman sekarang bilangnya. Dan di sini kita lihat ternyata anak-anak dari Purdi Victory School sangat dididik dengan baik tentang etika ya. Nanti kita akan ngobrol lebih lagi gimana sih proses pembelajaran, bahkan kegiatan-kegiatan yang ada tentang etika ini di sekolah.
ya kan? Nanti kita akan sambung lebih lagi setelah yang satu ini. Stay tune terus di 101 Joy FM, The Spirit of Joy Unlimited. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Sekolah Murni Victory School membuka pendaftaran bagi siswa-siswi baru tahun pelajaran 2022-2023. Sekolah Murni Victory School terdiri dari TK, SD, dan SMP. Sekolah Murni Victory School mempunyai visi membangkitkan generasi pemimpin masa depan bagi nusa dan bangsa. Sekolah Murni Victory School adalah tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk belajar.
Mari bergabung bersama Sekolah Murni Victory School. Informasi pendaftaran di 0813 7710 8450 atau 0812 6523 6644. Murni Victory School, Break Education for New Generation. Kami hadir kembali, Bimbel Murni Victory, menemani kamu di semester yang baru ini, mengajari kamu materi pelajaran sekolah, membimbing kamu untuk menyelesaikan tugas sekolah, ujian sekolah, masuk sekolah lanjutan favorit kamu. Jalan Sebertu nomor 12 Medan Baru. Kontak person 0852 7014 1741 atau 0812 6523 6644. Break Education, Break Future. The spirit of joy, the spirit of joy, unlimited. The spirit of joy, the spirit of joy, the spirit of joy, joy. Thank you very much. Kembali lagi di 101 Joy FM, The Spirit of Joy Unlimited, dalam program bersama Sekolah Murni Victory School. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjut kembali bagaimana ya adik-adik bahkan teacher ini untuk menjelaskan kepada kita, bahkan sharing betapa pentingnya etika untuk kita semuanya, terutama di dunia pendidikan. Nah, tadi setelah panjang lebar, ada hal yang sebenarnya kayak sepele, tapi ini penting ya, ini untuk adik-adik. Kira-kira kalau adik-adik ini saat bermain penting nggak etika? Penting. Nah, contohnya apa-apa aja sih yang bisa diterapkan kepada temannya ketika bermain? Kadang kan kalau keenakan ini ya jadi apa tuh nama, jadi malah saling jadi menyakiti, buat temannya kesal. Tapi sebelumnya di Murni Victory School ada jam istirahatnya ya, Charles. Dan juga lama nggak kira-kira? 15 menit. Oke. Untuk 30 Untuk SMP. Untuk SD 15 menit. Oke. Untuk SMP sendiri 30 menit. Nah, itu kan lumayan panjang gitu ya, Cara ya. Bisa untuk main-main ngapain aja itu. Nah, dimulai sama siapa? Abi duluan, silakan. Tadi kan etika bermain penting. Nah, contohnya apa-apa aja sih etika yang bermain itu yang diterapkan di sekolah, bahkan yang sering dilakukan Abila supaya beretika gitu kepada teman-temannya. Ya, etika dalam bermain ya. Sesama teman juga, sesama sebaya kita juga dibutuhkan etika satu sama lain ya, walaupun itu mau lebih muda, lebih tua ataupun sama sebaya seperti kita, etika itu tetap dibutuhkan ya, apalagi di sekolah kan teman kita juga nggak cuma dari satu kelas aja, ada dari kelas lain, dari adik kelas, ada kakak kelas, kan dibutuhkan etika itu tadi. Banyak sekarang adik kelas yang main sama kakak kelas tapi cara bicaranya itu nggak sopan gitu. Itu kan sekarang juga udah banyak berkurang ya sopan santun, bahkan terhadap kakak kelasnya sendiri aja dia kurang punya sopan santun. Jadi misal kalau kita lagi bermain bersama atau ada lagi tim, lagi jam istirahat, yang pertama itu etika yang harus ada itu jangan memotong pembicaraan teman. Misal kita lagi main terus teman punya pendapat tentang permainannya tapi nggak sepemikiran, nggak sejalan sama kita, jangan langsung marah gitu, jangan langsung bilang nggak gitu, dengerin dulu pendapat dia sampai selesai, baru kasih tahu pendapat kamu, terus kasih tahu kalau kamu tuh nggak sepemikiran sama dia. Jangan langsung memotong
perkataan teman kamu. Terus etika yang diperlukan juga dalam bermain itu sportif, jangan curang. Banyak kan yang semua orang pasti pengen menang lah dalam setiap permainan. Cuman kadang caranya jadi salah, jadi melakukan hal-hal curang, nggak sportif, nuduh-nuduh tim lain, membela timnya sendiri, padahal dilakukan dia itu juga sebenarnya salah, nggak sesuai aturan permainan. Cuman demi kemenangan dia jadi rela berbuat curang, nggak sportif, nuduh-nuduh temannya, menghakimi temannya. Itu kan juga udah nggak punya etika lagi, walaupun itu misal dia main sama yang lebih muda, tapi jadi ngatur-ngatur gitu kan, udah nggak ada etika lagi dalam permainan. Suka-suka ngubah aturan tiba-tiba demi kemenangan timnya sendiri. Itu kan udah banyak sekarang yang udah biasa gitu di kalangan anak-anak kayak kami kayak gitu kan. Untungnya aja di sekolah Murni Victory School dalam bermain pun kami ditegaskan untuk punya etika terhadap teman satu sama lain. Oke, kalau menurut Keiza, apa-apa aja sih etika yang bermain yang sebenarnya harus diterapkan ya untuk diri sendiri, bahkan teman-temannya, walaupun kadang ada teman yang ngeselin gitu ya, kadang nggak sabaran ya kan, tapi kan tetap harus dilakukan hal yang benar ya kan. Oke, silakan Keiza. Keisha. Kenapa kembar namanya? Jadi sulit ini fokus. Oke, silakan. Menurut saya dalam kita mengalah ya, untuk mengalah kepada seseorang. Mungkin kita sekarang banyak adik kelas yang kurang sopan sama kakak kelasnya, kayak suka mendorong, memukul gitu kan. Mungkin kita merasa ih gitu kali sih, kok samain gitu kenapa gitu kan. Kayak harusnya kita nggak usah ngomong gitu, kita bisa bilang iya, kita tegur baik-baik, dek jangan gitu ya gitu kan, iya kurang sopan. Jadi kita lebih baik mengalah gitu, kayak jangan gitu ya, itu kurang sopan, kurang baik, itu sakit gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Terima kasih. Oke, kalau menurut Keisha? Apa tadi Kak? Etika di dalam bermain gitu, bisa sharing kan ke pendengar, kepada kita semuanya, silakan. Menurut saya etika bermain itu kayak misalnya ini lagi bermain, terus kayak kita kan kalau misalnya main-main kan pasti kayak dorong-dorongan apa segala macam. Tapi karena mungkin udah keenakan, jadi kayak dorong-dorongannya itu melebihi batas gitu, melebihi kayak misalnya temannya jatuh, tapi kayak dia bilang nggak apa-apa kan, cuma bercanda doang gitu. Itu kan juga suatu etika yang mungkin nggak, kurang sopan, kayak bilang cuma nggak apa-apa. Harusnya kan kita biasa bilang kayak maaf ya, saya salah, kayak saya dorong kamu terlalu kuat gitu. Terus mungkin kalau bermain lebih suka kayak di rumah gitu, kayak membawa teman ke rumah gitu, atau kayak pergi ke rumah teman. Nah jadi kayak misalnya kami sering kayak masak-masak gitu, buat eksperimen lah di rumah. Nah setelah itu kalau misalnya saya datang ke rumah teman saya terus kami masak, pasti kayak saya kayak nyuruh ayo kita beresin gitu, jangan satu-satu orang gitu. Itu kan termasuk etika. Kalau kita bermain di rumah orang gitu, wajib memberesin apa yang sudah kita hancurin gitu. Hancurin ya. Oh ya, itu bahasanya ngeri sekali ya. Tapi nggak apa-apa, biar nggak tegang sekali kita di situ. Itu contoh-contoh adik-adik yang melakukan etikanya yang baik ya buat teman-teman bermain gitu. Karena kita kan juga harus beretika kepada sesama manusia, semua manusia, baik nenek-nenek, orang tua, ya kan, tante, om, semua kakak, adik, semuanya kita harus laksanakan etika itu. Nah, teacher, yang sering kita bingung nih ya, kan kalau orang yang beretika itu kan pasti dia sopan santun. Nah, perbedaannya orang yang memiliki etika dengan orang yang cuman segan itu ada perbedaannya kah? Atau dia segan tapi nggak beretika gitu? Atau apa sih menurut teacher ini yang membuat seseorang itu berbeda antara segan dengan orang yang benar-benar beretika? Oke,
Oke ya, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya perbedaan etika dan segan ya. Kalau berbicara mengenai segan mungkin itu kebanyakan di zaman saya dulu ya. Pada masa saya SMP, SD, bahkan SMA itu saya mengalami yang namanya segan. Jadi dapat saya simpulkan segan itu bukan berarti kita tidak beretika. Mungkin saja orang yang segan itu dia nggak tahu harus ngomong apa mungkin ketika lihat gurunya. Makanya menurut pengalaman saya juga, karena saya juga segan dulu ya waktu sama guru saya. Ketika saya berpapasan sama guru saya bukan berarti saya nggak mau negur. Cuman saya gimana ya? Kalau ketemu harus gimana ya? Takut salah langkah atau takut yang saya lakukan malah guru saya beranggapan ini anak terlalu berlebihan atau malah lain gitu ya. Jadi menurut saya kalau segan itu bukan berarti tidak beretika. Dia lebih kayak nggak tahu caranya Takut gitu, dia. malu, takut, tidak tahu merealisasinya gitu. Itu kan dulu di zaman-zaman kita ya, Iya, zaman benar. saya dulu Saya kalau gitu ketemu juga. guru kalau bisa muter balik gitu Takut. daripada harus ketemu gurunya. Kayak ketemu Tuhan jadi ya. Iya, seperti itu. Belum, padahal gurunya tuh pengen memberitahu apa ya gitu ya, udah lari duluan ya kan. Oke, kalau menurut teacher apa nih? Messi gimana? Oke, baik. Menurut saya menambahi lainnya. Oke, tadi antara perbedaan yang beretika dengan yang segan ya. Oke, kalau beretika ini seperti yang mungkin tadi sudah dibukakan oleh beberapa orang di tempat ini ya, kebiasaan yang benar gitu, sebuah tata cara atau perilaku yang benar yang dilakukan gitu menurut mungkin norma kesopanan kali ya. Ya, oke. Jadi dia itu gak takut gitu, dia ketemu it's okay ketemu, tapi dia tetap sapa, tetap ramah gitu. Jadi kalau segan ini gimana ya bilangnya, dia itu mungkin bingung gitu, gimana ya, salah nggak nanti kalau aku buat A gitu, salah nggak kalau misalnya dibuat B gitu. Nah jadi lebih ke dia belum tahu tuh apa yang benarnya. Sebenarnya udah tahu, tapi dia tidak optimis dengan apa yang dia punya gitu. Istilahnya kan nggak salah, misalnya nih mungkin yang sering putar, misalnya ketemu di pasar gitu, di mall gitu, terus dia langsung mikir kemana-mana gitu, padahal emang salah gitu siswa ke mall gitu, emang salah siswa ke pasar, kan it's okay, namanya juga manusia gitu. Nah tapi si murid ini mikirnya, aduh nanti pakaian aku gimana ya, nanti cara negurnya gimana ya, aduh mending nggak usah lah gitu, udah mending dia lari gitu. Nah istilahnya dia sudah tahu yang benarnya, tapi dia nggak optimis dengan kebenaran yang dia punya gitu. Nah jadi lebih tepatnya sih kita ya kasih masukan gitu, kasih sebuah apa namanya ya, penekanan sama dia yang benarnya itu begini, kalau ketemu itu ya disapa gitu. Malah kayaknya lebih menambah kekompakan kali ya kalau lo sering ketemu di luar gitu kan. Istilahnya si guru jadi merasa, oh ternyata anak saya sering kesini gitu, oh anak saya kalau pergi belanja itu ada mamanya gitu, atau lebih ke temannya gitu. Nah jadi kan lebih bisa kita bilang mungkin jadi kayak dekat lah gitu, bukan dekat dalam artian apa ya, cuman karena udah sering ketemu gitu ya. Tapi kalau tadi beretika itu kan ya mau ketemu, hi teacher gitu kan, lagi ngapain di sini misalnya. Nah kan itu kan nggak salah, malah menambah keakraban seperti yang saya bilang tadi. Nah kalau segan tadi enggak, itu sih dia pesimis dengan dirinya, dia pesimis dengan apa yang dia punya gitu. Jadi alangkah baiknya kita sih yang lebih terbuka gitu sama si anak gitu. Kalau ketemu ya sapa gitu. Itulah tadi kenapa si anak itu bisa segan, karena ada sebuah batasan tembok gitu, ya. iya, sebuah tembok yang dibuatnya sama teachernya. Nah, yang bisa buat tembok itu hancur kan, ya bisa teachernya mungkin, atau memang si anak memang introvert gitu. Tapi kan kita sebagai teacher atau guru kan kiranya gitu berhikmat gitu dalam menghancurkan tembok yang dibuat oleh si siswa tadi. Nah itu sih, jadi alangkah baiknya si anak itu mungkin mengenali dulu siapa teachernya itu gitu, dan menghancurkan tembok batasannya tadi gitu. Itu sih
menurut saya gitu. Berusaha untuk membuat anak terbuka, Iya, tapi benar. tetap beretika. Yes, benar. Iya. Itu yang paling penting ya Yes. kan, supaya jangan kayak yang tadi ada dibilang saking dekatnya sama teachernya jadi suka-suka Iya, ya kan, benar. Jadi kayak anggap juga teman kurang gitu. beretika lagi. Teacher lo ada nambahi? Teacher lo ada nambahi kira-kira perbedaannya? Sedikit aja ya, terima kasih. Ya, segan dan etika ini ya, sebenarnya keduanya ini berhubungan ya. Segan ya sama seperti yang disampaikan teacher Maisi tadi. Kenapa ada segan? Karena mungkin setiap anak ini bertegur sapa di sekolah, teachernya ini kadang nggak merespon. Good morning teacher, mungkin gitu nggak direspon. Oh iya gitu. Anak ini tahu, oh jadi responnya cuma segitu gitu, nggak membuka diri. Iya nak, misalnya kita kan membahas, iya nak, good morning juga gitu ya kan, good morning tuh gitu. Ya seperti yang disampaikan teacher Messi tadi, kita harus berusaha mendekatkan diri sama anak-anak juga, biar dia ketemu dimanapun kita, dia tidak segan untuk menyapa kita ya. Seperti anak saya ini melihat saya dipajak misalnya, teacher lot, langsung gitu. Iya, betul. Bukannya lari ya teacher? Iya, bukannya lari ya. Jadi kita pun sebagai teachernya, oh ternyata anak saya mau menyapa saya dimanapun saya berada gitu, bukan hanya di sekolah, tapi dimanapun saya berada dia mau menyapa saya, tidak segan ya. Tapi dalam artian tadi tetap pada batasnya, ya dalam posisi anak didik sama guru. Itu aja sih, terima kasih. Kemudian yang paling penting juga ini ya teacher, etika berpenampilan atau berpakaian di sekolah murni Victory School ya, terkhusus gimana? Karena kejadian yang paling sering kayak saya, apalagi saya berturut-turut itu sekolah bukan swasta ya gitu, pasti sudah nggak asing dengan baju dikeluarkan lah ya kan, terus kancingnya 5 tapi di kancing 2 kan, kemudian warna sepatu entah gimana gitu, bukan menyudut atau gimana sih, tapi yang paling kita pengen ketahui di Murni Victory School ini gimana kah etika berpenampilan bersekolah, apalagi kan di Murni Victory School ada yang ini ya SMP-nya ya teacher, karena kan kalau udah beranjak remaja itu kita nggak bisa pungkiri bahwa banyak anak yang kayak pakai kutek gitu ya kan, udah pakai apa alat makeup dan lain-lain. Itu apakah di sana diperbolehkan atau memang tidak sama sekali? Gimana teacher? Nanti ini pendengar mungkin ada orang tuanya yang lagi dengar kan, wih bagus nih Murni Victory School, tapi sampai di sana kok banyak anak-anak yang kayak udah ini kayak jadi fashion show yang kayak sekarang lah, Citayam fashion show gitu ya kan. Apakah penampilan anak-anak di sana dan teachernya kayak Citayam fashion show ini? Oh iya, dan si Duriman pun jadi ya kan. Jadi nanti gini Murni Victory fashion show jadinya ya kan. Oke, gimana kira-kira etika berpenampilan atau berpakaian di Murni Victory School? Silakan. Oke, baik, mungkin saya. Oke, untuk etika berpakaian sendiri di sekolah kita ya, jangankan buka blus gitu, blusnya aja mereng, gak usah keluar, mereng, langsung teachernya, misalnya Keisha sini bentar, baju kamu rapikan. Kalau baju belum rapi, mending rapiin dulu ke kamar mandi, jangan dulu masuk kelas gitu. Nah begitulah etika sampai segitunya gitu, etika berpakaian di sekolah kita. Jadi jangankan untuk keluar blus, mereng aja blusnya itu dikit gitu. Nah, diperingatkan ya. Diperingatkan. Jadi terus juga kalau misalnya mau pulang gitu, mau go home ya, kalau sekolah kita sebelum go home, sebelum doa gitu, rapikan dulu bajunya, rapikan dari atas sampai bawah. Itu jadi sangat dituntut memang etika berpakaian itu. Nah untuk sepatu sendiri memang harus hitam. Jadi nanti itu wali kelas akan razia nih, siapa ini anaknya yang nggak sepatu hitam gitu. Bahkan tapaknya pun ya harus hitam, semuanya harus hitam gitu. Nah itu sih kalau di sekolah kita, sama juga kayak atribut gitu. Nah gimana lah menunjukkan dia itu orang yang sekolah gitu, orang yang berpendidikan itu gimana sih. Nah mereka itu harus bisa mencerminkannya. Jadi atas sampai bawah itu ya etika berpakaiannya harus bagus gitu. Oke lah kita bilang. Nah itu sih kalau di sekolah kita. Jadi
dari hal dasar pun itu sudah dituntut gitu untuk etika berpakaiannya itu baik. Jadi anak itu sedari dini udah diajarkan bagaimana cara berpakaian yang baik gitu. Oke. Kalau untuk prianya, anak-anaknya rambutnya nggak boleh panjang. Iya benar. Nah jadi setiap hari Jumat itu kita ada juga cek nails ya, kuku sama rambut. Jadi untuk pria yang lewat dari kuping ya, ininya itu ujung di sininya itu apa sih namanya? Ya jambangnya ya. Itu nggak boleh lewat dari telinganya, harus di sininya pas di atas telinga. Kalau udah lewat itu udah dikena peringatan. Misalnya namanya siapa lah kita buatnya, Sam ya misalnya, nanti Sam denger Sam ini rambutnya udah panjang ya nak, Senin udah harus dipotong, jangan lagi seperti ini. Pertama ditanya dulu kenapa belum potong rambut, ini udah lebih loh, udah lewat, mungkin alasannya sibuk teacher atau apa gitu ya kan. Oke, dikasih dulu Senin ya, Senin udah nggak seperti ini lagi, bisa teacher. Nah gitulah di sekolah kita gitu, cara mendidik anak itu memberitahu apa yang benarnya gitu dia. Oke. Nah ini sebenarnya realita ya teacher, karena pengalaman kita juga dulu di sekolah, apalagi kayak saya juga yang dari kampung begitu kan. Nah kita ketika upacara ini tuh dibedakan sekali mana yang menaati peraturan dengan yang tidak. Jadi kita kayak merasa tersudutkan nih ya kan. Nah pada saat itu juga itu dihukum dalam tanda kutip, menurut saya itu membuat kita trauma. Kenapa? Karena di situ ada kayak kejadian dipermalukan. Nah maksud saya ini adalah, apakah di Muri Victory School ketika kayak teacher tadi bilang ketika hari Jumat lagi jalan ini ya kegiatan untuk memeriksa rambut dengan kuku, kalau ada ditemukan siswa yang salah, yang tidak beretika begitu, apakah langsung dieksekusi kayak dipotong untuk rambutnya atau langsung dipotong kukunya? Karena kalau kejadian saya dulu seperti itu, rok agak pendek pendek itu langsung digunting sampai ke atas. Nah yang ada tuh kan memang itu hal yang salah ya kan, tapi kan etika seorang pendidik, bahkan tenaga pendidik atau siapapun, sebenarnya saya kurang setuju dengan hal demikian. Kalau menurut teacher hal yang demikian apakah terjadi di Muri Victory School? Atau cuma kayak diperingatkan aja, baru besok jangan seperti ini lagi ya gitu. Kalau seandainya cuma dipotong kukunya kan nggak masalah ya kan. Maksudnya hal-hal yang benar-benar membuat anak itu trauma loh teacher. Kayak saya sendiri, memang hal itu nggak terjadi sama saya, tapi saya saksikan teman-teman saya benar-benar dipermalukan tuh habis-habisan. Dengan kami satu sekolah itu ribuan lagi loh semuanya, kayak tersudutkan begitu. Di Murni Victory School nggak ada ya? Baik, terima kasih. Di Murni Victory School itu juga memang kita ada ya nggak boleh panjang rambut, roknya nggak boleh pendek ya. Itu kita ingatkan dulu, jangan gitu kita lihat langsung main potong rambut, pak gitu. Iya, rok dilihat pendek langsung gunting, baju dilihat ketat langsung gunting ya. Itu menimbulkan trauma terhadap si anak. Itu akan tertanam terus dalam diri. Waktu saya SD, waktu saya SMP seperti ini gitu. Ya langkah baiknya itu kita berikan peringatan, ya kita kasih waktu 3 hari bisa ya nak, bisa teacher, atau seminggu ini ya nak, ya teacher gitu. Seperti itu sih biar tidak menimbulkan trauma terhadap si anak. Ada aba-aba ya misalnya, jangan langsung gitu ya, jangan langsung. Dan supaya ini jangan orang berpikir bahwa guru itu jahat gitu ya, itu nggak benar, karena betul. Ada sekelompok orang ya gitu yang melakukan hal demikian, jadi nama guru itu jelek ya kan. Oke, yang terakhir ini setelah itu kita akan mengakhiri dalam doa. Yang paling penting ini, kira-kira sih adik-adik bahkan teacher boleh sampaikan kepada kita, etika ini kan hal yang baik dan hal yang benar ya, pasti semuanya berasal dari Alkitab, karena Alkitab adalah sumber ilmu pengetahuan. Dari segala ilmu pengetahuan apapun sumbernya adalah Alkitab. Ayo, siapa yang mau tunjukkan ayat firman Tuhan kepada Joy Lovers, kepada saya juga, tentang etika di dalam Alkitab ya? Ini boleh sharing kepada kita. Silakan dimulai dari siapa? Oke, Abi ya. Ya, etika ini kan juga berhubungan dengan firman Tuhan ya. Dimana kalau tidak ada etika, itu artinya juga melanggar hukum Tuhan, yang artinya juga Tuhan tidak suka. Beberapa ayat
tentang etika ya. Pertama itu ada dari 1 Korintus 14:40, di mana ayat itu berkata, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Amin. Oke, itu bagus ya. Jadi kita harus tetap sopan dan teratur, karena kalau nggak teratur, ada juga ayat firman Tuhan tapi saya lupa. Kalau kita nggak teratur, kita nggak tertib, ya kita nggak ada Roh Kudus gitu ya. Jadi kalau kita nggak tertib, roh apa itu sama kita ya? Jangan-jangan roh halus ya kan? Kalau menurut Keija ada firman Tuhannya, silakan. Kalau menurut saya sendiri dari Roma 14 ayat 19 yang berkata, berdamai atau mendendam, kejarlah apa yang datangkan damai sejahtera. Amin. Oke, jadi kita harus mengejar yang namanya damai sejahtera ya. Oke, beretika. Kalau kita beretika pasti ada damai sejahtera gitu. Bagus. Kalau menurut Keisha? Kalau dari saya, Timotius 4 ayat 12, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Amin. Oke. Sebenarnya panjang ya, perilaku gitu dan lain-lain, tapi itu juga mewakili, bener. Saya sangat setuju dengan firman Tuhan yang disampaikan adik-adik. Dari teacher ada atau dari anak-anaknya aja? Oke, dari saya sih ini yang dari saya dari Amsal sih, yaitu ini Amsal 1 ayat 7, mungkin udah sering kita dengar ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, mengajarkan kita untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita orang yang takut akan Tuhan, pastinya memiliki etika, karena tadinya Tuhan limpahkan kita hikmat dong gitu. Nah, pastinya full dong etikanya. Nah, itu sih ayat yang saya pegang mengenai ke etika gitu dalam kehidupan kita, karena etika kan gak hanya berbicara doang gitu, tapi tadi juga berpakaian bagaimana, bahkan berkendara di mobil juga, di jalanan juga ada etikanya gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, puji Tuhan. Ada tambahan lagi mungkin dari teacher, kalau ada adik-adik ataupun orang tua yang mau mendaftar ke Murni Victory School, gimana ini syarat-syaratnya Pak Ja? Datang kemana ya kan? Lagi buka pendaftaran kah atau ini udah masuk ajaran baru ya? Oke. Tapi mana tahu tahun depan gitu ya kan? Silakan, lagi ada kesempatan lagi nih ya. Oke. Jadi kebetulan sekolah kita Murni Victory School berada di Jalan Bunga Herba 3. Ya, kita itu ada TK, SD dan SMP. Kebetulan bukan saya mau melebih-lebihkan atau apa. Di sekolah kita itu menjunjung tinggi yang pertama takut akan Tuhan ya. Kita devotion setiap hari, kita memuji, kita menyembah Tuhan ya. Juga kita menjunjung tinggi yang telah kita bicarakan tadi, etika, karena kita ada pelajaran CB, karakter building ya. Jadi anak-anak kita sudah pasti takut akan Tuhan karena dibekali setiap harinya. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali teacher. Nah, Jovers, sudah sangat luar biasa ya kita belajar betapa pentingnya etika itu di dalam pendidikan. Sebenarnya panjang sekali etika ini ya pembahasan, tapi kita memang fokus ke pendidikan. Kita berharap anak-anak zaman sekarang di mana yang sangat mudah mendapatkan hal-hal yang sebenarnya kalau kita dulu susah ya. Kalau sekarang pegang gadget aja, belajar atau apapun udah bisa dari gadget gitu. Kita pengennya dari anak-anak yang zaman sekarang ini untuk seterusnya mereka memiliki etika yang baik. Yang terpenting adalah menghentikan pembulian, itu sangat tidak beretika sekali ya. Apapun alasannya, bully sangat tidaklah diperkenankan. Oke, kita akan tutup di dalam doa. Silakan siapa yang memimpin doa? Oke, baiklah. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh pihak Joy FM untuk kami sekolah Murni Victory School bisa berbagi tentang etika di dunia pendidikan, baik di rumah juga tadi kita google sedikit ya. Oke, untuk menutup program acara kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di mana Tuhan hingga pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhir,
program acara kami di tempat ini Engkau berkati Tuhan. Terima kasih buat setiap materi, buat setiap mungkin pengalaman Bapa yang boleh kami bagikan Tuhan, untuk menjadi pelajaran bagi kami sendiri, bahkan juga untuk orang lain di luar sana ya Bapa. Terima kasih Bapa buat setiap sharing yang boleh kami lakukan pada sore hari ini Bapa, mengenai tentang etika ya Bapa. Engkau tahu Tuhan, kami manusia yang terbatas Bapa, namun Engkau mampukan kami Tuhan untuk mendidik anak-anak kami Bapa, mendidik para peserta didik kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang beretika Bapa. Dan biarlah Bapa, kami mendapatkannya hanya daripada-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kami hikmat Bapa untuk menjadi orang yang beretika, dan kami juga boleh Bapa mengajak serta mengajari orang lain Bapa cara beretika yang benar. Engkau yang menuntun kami Bapa, Engkau berikan kemurahan-Mu Tuhan hingga Engkau mampukan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, berkati juga Tuhan setiap anak-anak di luar sana Bapa, agar semakin lebih lagi Tuhan mengetahui mana yang benar, mana yang tidak Bapa, sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, Engkau yang menuntun kami Tuhan, supaya boleh Bapa menjadi orang-orang yang Kau ingini ya Tuhan. Ini kami anak-Mu Bapa, kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan, agar semakin diberkati dalam menghasilkan murid-murid yang cinta akan Tuhan, murid-murid yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Joy FM Bapa, agar senantiasa menjadi siaran radio, menjadi pemberita kasih-Mu Tuhan, yang menyatakan kasih-Mu Bapa di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Ini kami anak-Mu Tuhan, sebentar lagi kami juga akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kau berkati kami Tuhan setiap langkah kami Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah, kiranya Engkau mengampuni kami ya Tuhan, ketika sepanjang siaran ini Tuhan Engkau dapati kami menyakiti hati saudara kami ataupun hati-Mu ya Bapa, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Terima kasih Allah, kami berdoa Tuhan, kami serahkan Bapa sisa kehidupan kami satu hari ini, aktivitas kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menuntun kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Akhirnya program dari Talk Show Morning Victory School pada saat sore hari ini telah berakhir. Makasih untuk Joy Lover yang telah mendengarkan program kita selama 1 jam. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan program ini di waktu-waktu yang sangat khusus ya kan. Tentunya hanya di 101 JFM The Spirit of Joy Unlimited. Saya Joy Deborah beserta dengan teacher dan juga adik-adik dari Morning Victory School pamit undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu. Mohon maaf untuk perkataan kami yang kurang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Joy 101 FM, The Spirit of Joy Unlimited.